Assalamualaikum Oke, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah ketemu lagi di podcast Kecapin Friends edisi 2001. Kali ini, aduh, aku ditemani oleh teman SMP, teman seperbasketan, yaitu Giza. Halo. Halo Lulu, Lulu kan ya? Lulu, Iya, Lulu. betul. Aduh. Apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat-sehat juga. Lulu gimana? Lulu kabarnya? Lu? Alhamdulillah baik juga. Makasih loh, Alhamdulillah. udah mau aku ajakin podcast. Iya, iyalah podcastnya Lulu kan, Aduh, masa apa-apa. nggak mau? Masya Allah, iya. Singkat cerita, aku tahu kamu tuh bahas pas basket dan emang anaknya paling rajin juga, termasuk yang paling rajin. Kamu termasuk tim inti kan ya? Iyalah ya. Rajin apa nih? Rajin Rajin basket basket. maksudnya? Mm-mm. Inti nggak ya? Nggak tahu sih. Dibilang inti juga kayaknya emang karena sering latihan aja sih. Jadi kayak ya lebih sering latihan karena ya udah jadi kayak mungkin coach Ipo juga notice ya udah mungkin jadi inti kali ya. Kalau nggak tahu sih inti apa enggak, yang penting gue sama latihan aja. Siap. Tapi kamu pernah jadi ini nggak sih kapten sebelum Irfan atau? Captain nggak pernah, Oh nggak belum. nggak pernah kan kaptennya Irfan atau Rai kan biasanya. Oh Rai pernah ya. Nggak ingat aku. Iya, Rai pernah Oke. kaptennya. Siap. Terus untuk memulai juga, silakan Giza untuk memperkenalkan diri. Oke, halo Lulu dan pendengar podcastnya Lulu. Nama gue Giza. Biasa dipanggil kalau misalkan di SMP ya atau SMA mungkin nama teman-teman tuh dipanggil Joni ya. Tapi nama gue Giza gitu. Soalnya ada nih beberapa orang yang mungkin kayak ibu-ibunya teman-teman ya, teman-teman SMA atau SMP gitu. Kalau misalkan lagi kontak sama nyokap gue tuh kayak ibunya Joni, padahal gue bukan Joni gitu, gue Giza gitu. Terus domisili sekarang di Jakarta, tepatnya sih di Depok juga sih. Jadi kayak apa ya? Mungkin kalau kerjaan tuh lagi di Jakarta, tapi sekarang masih tinggal di Depok sama di Bogor. Kebetulan lagi punya rumah juga kan di Bogor. Jadi mungkin ya Depok Bogor lah ya domisili. Terus kesibukan sekarang lebih ke masih nemuin karir path gitu. Jadi kayak misalkan ya nyoba banyak hal, terus kerjaan juga di alhamdulillah di Kementerian Perhubungan juga kan. Jadi kayak jadi honorer yang apa ya, yang nggak gabut-gabut amat sebenarnya. Jadi kayak Oke. kesibukan kerja sambil belajar banyak hal gitu. Kesibukan Siap. sekarang. Enggak sih banyak. Nah, Mm-mm. kalau boleh tahu dari SD. SD kamu di mana kalau boleh tahu? SD di mana ya? Di Depok, tepatnya namanya Rangkapan Jaya. Itu di Sawangan sih, lebih tepatnya Rangkapan Jaya Baru sih. SD negeri gitu. Ada ini Kalau nggak ada teman SMP kita yang satu sama? kalau teman SMP Muhammad Ihsan, kenal nggak Lulu? Itu Oh, dulu kayak ketua pernah dengar. Rovisnya Iya, SMP, kayak tahu ya kayak kan? tahu. Terus kalau kenal lagi Feby, itu Feby Pernah dengar? reguler, terus sama satu lagi tuh Widya juga sih di SMP ya. Iya Uh-uh. ya. Oke oke. Terus kalau ini eskul sendiri waktu SD udah basket dari dulu atau gimana? Oh enggak dong. Enggak dong. Jadi kalau ekskul kan kalau di SD gue kan kayak negeri gitu. Jadi kayak ekskul tuh kalau di SD gue tuh dulu kayak nggak ada ekskul gitu. Jadi kayak Oke. mungkin kalau kesibukan di SD nggak pernah. Cuma waktu itu pas di SMP memang gue tuh pas kelas 7 ya. Kelas 7 itu ya geng-gengannya Irfan, Rais, ya tau lah ya. Terus jadi ya diajakin udah lo ikut basket gitu kan. Jadi kayak Oh, ya udahlah gue ikut basket aja kan gitu sambil kayak sebenarnya agak takut juga sih karena kan nggak pernah ikut basket ya. Jadi kayak ini oh, apaan sih ini olahraga, karena dulu kan sebelumnya memang kalau main olahraga tuh kalau nggak bulu tangkis tuh lari. Jadi kayak ya udah sih tantangan baru juga sih buat gue. Udah gue ajakin ternyata malah terjerumusnya suka gitu. Jadi kayak ya udah dilanjutin dirajin keren gitu. banget. Ya, paham, paham, paham. Terus lanjut ke SMA. SMA kamu Semansa SMA kan? ya. SMA 1 Depok. Iya, Semansa Depok.
Mm-mm. betul. Di situ sendiri kamu lanjut basket atau ikut sekolah lain atau gimana? Lanjut basket dong, lanjut basket karena nggak bisa yang lain. Waktu itu di SMA tuh ada kayak fotografi, terus aduh gue Mm-mm. malas lagi mulai lagi, terus ada lagi futsal gitu kan, terus kayak aduh malas lagi gue mulai lagi, terus ya udah gue lanjutin aja basket kan, karena emang ya cuma punya modal basket, jadi kayak punya sepatu basket, terus kayak apa kayak baju-baju basketnya juga gitu kan, terus ya udah, terus juga kan emang banyak kenal tuh sama mungkin Cire, Kiki gitu kan, itu ya udah kenal, terus emang diajakin join gitu, sama terus ada Agung juga kan, Agung kan juga semansa, jadi kayak ya udah gue ikut basket lagi aja gitu, basket doang lagi, basket doang lagi, fokus di basket gitu. Sempat jadi kapten atau gimana waktu di basket di Semansa? Eh, Kapten enggak sih, tapi jadi beda nih gue mainnya. Jadi kayak kalau kalau misalkan dulu kan di SMP itu kan ada namanya apa playmaker gitu-gitu ya, playmaker Oke. gitu kan. Ada posisinya. Nah, gue tuh dulu di SMP tuh memang kayak shooting guard gitu kan, pemain dua lah ibaratnya. Jadi yang kayak ya kalau spesialis lari sama shooting gitu kan. Tapi kalau di SMA nih jadi kayak bukan captain tapi kayak playmakernya gitu kan. Jadi kayak lebih banyak megang bola gitu gitu kan, dribble sana sini gitu kan, ngatur serangan. Jadi kayak ya challenging juga sih dulu karena beda banget sih mainnya. Bukan beda banget tapi beda yang harus banyak belajar lagi gitu kan, karena selain harus bisa ngatur apa kayak dribblenya harus bagus, terus sama harus juga ngatur strategi yang dikasih coach tuh, karena kan kalau di SMA dulu basketnya tuh kan nggak asal kita apa ibaratnya ya, kalau lu masih inget kan fast break gitu ya, fast break terus lari terus poin gitu kan. Tapi kalau di SMA tuh lebih ada agak mikirnya sedikit, jadi kayak harus pattern A B C gitu. Jadi kayak ya belajar lagi sih dulu gitu. Jadi makanya di SMA itu basketnya tuh agak ini sih, agak agak mikir, agak bikin stres juga Oke, sebenarnya. oke. Tapi Ah, asik, seru Terus gitu. lanjut ke kuliah. Kalau betul kamu kuliah di mana? Bentar, aku tuh tahu kayak kamu ITS nggak sih? Mm-mm. Jurusan apa Gue kalau di tahu? ITS, gue di teknik perkapalan. Sama kayak Fatih ya, jadi Fatih ya sama-sama. Cuma beda angkatan. Kalau gue kan angkatan Iya, 2015, Fatih itu 2014 gitu. yes. Kakak kelas kamu juga kan di Semansa atau? Iya, Fatih kakak kelas juga. Cuma lucunya adalah dulu di SMA gue nggak kenal Fatih, jadi kayak Eh, ya udah tahu doang ini tuh Al Fatih gitu, tahu doang. Cuma kalau eh, kalau kenal nggak pernah. Gitu. Ketemunya pas di Surabaya dan ya kayaknya asik juga Fatih I sampai see. sekarang. Hmm. Kamu terus di sana di tes lanjut basket atau gimana? Oh iya dong, Oh iya. karena karena nggak ada lagi, jadi kayak ya kan sebenarnya dulu sebenarnya kalau basket itu kan olahraga ya, kayak basicnya olahraga tuh kan kayak pelepas stres gitu kan, apalagi kuliah sebenarnya ya udah sebenarnya bisa lebih bebas daripada SMA gitu kan, kalau misalkan nggak diisi sama kegiatan-kegiatan yang kayak olahraga gitu kan, atau enggak kegiatan yang organisasi gitu, itu bakal terjebak di kehidupan kuliah yang kayak ya lu tahu sendiri Weh, lah gitu kan. weh. Makanya emang harus diisi yang kayak gitu-gitu gitu. Cuma waktu di kuliah itu sempet cedera tuh. Jadi Hmm, cederanya bisa dibilang cukup parah. Jadi tuh gue cedera lutut sebenarnya. Cedera lutut itu di tahun kedua gitu kan. Jadi memang basketnya tuh cuma sampai tahun kedua aja gitu. Karena memang ya kalau misalkan atlet ya atlet ya, kita ngomongin atlet terus udah cedera lutut tuh jadi kayak apa ya, ya berkurang lah kayak ya udah nggak fit lagi, udah beda gitu ya. Nah apalagi kan kayak gue yang bukan atlet nih kan, kalau atlet kan dia cedera kan treatmentnya tuh ya treatment atlet lah ya, tapi kan gue nih ibaratnya kan amatiran gitu, yang mainnya tuh cuma dari jurusan ke jurusan. Nah itu memang ya sebenarnya waktu itu harus dioperasi sih lututnya, tapi memang guanya agak kurang ada waktu buat balik ke Depok, jadi mungkin ditunda tuh operasinya, baru operasi itu baru lulus gitu. Jadi semenjak dari cederanya itu sampai ke operasinya, gue tuh kayak nggak main basket lagi gitu, nggak main basket sebagai jadi ikut turnamen gitu enggak, tapi kayak main basket cuma mungkin syuting aja gitu-gitu sih, jadi kayak yes. ya nggak terlalu lah pas waktu di kuliah mah.
Oh, sih. Terus kalau Gitu. ngomongin E-nya jurusan itu sendiri, secara general teknik perkapalan itu seperti apa? Belajar apa tuh? Oh gitu. Nah, Mhm, jadi mhm, gini, teknik perkapalan itu kan dia fokusannya itu ada dua, sorry, ada empat. Yang pertama itu dia desain kapal tuh. Jadi kayak ibaratnya arsiteknya. Kalau mhm, misalkan eh, arsitek yang bangunan, dia kan ngedesain bangunan tuh, maksudnya kayak iya, peletakannya di mana. Kalau gue tuh desain kapalnya gitu. Jadi kayak mmm, sama juga, apa namanya, ini peletakan ruangannya di mana, oke, terus ini untuk ruangan apa gitu-gitu kan, terus aksesnya seperti apa gitu kan, terus pencahayaannya juga kayak gimana. Cuma yang unik adalah kalau misalkan rumah kan diem nih, statis nih. oke, Jadi kayak ya udah biasa gitu kayak konstruksi. Kalau misalnya dibilang konstruksinya tuh nggak terlalu apa ya, nggak terlalu serumit kapal lah menurut oke, menurut gua gitu kan. mhm, Tapi kalau misalkan bicara kapal, jadi kayak ya di ombak lah ya, di tengah-tengah ombak gitu kan. Ibaratnya kalau rumah selalu gempa tuh ibarat tuh. Nah, mhm, terus juga jalan tuh, kapal tuh jalan juga. Jadi kita juga ngedesain powernya, jadi kayak untuk menempuh kecepatan sekian tuh pakai mesin yang berapa sih gitu. Terus ibaratnya ada namanya istilahnya tuh stabilitas gitu. Stabilitas tuh kayak gimana caranya kapal biar nggak terbalik gitu kan, karena kan ya itu namanya kapal harus selamat mhm, juga kan, jadi memang kita desainnya juga memperhatikan itu gitu. Jadi kayak mungkin kalau iya, dibilang lebih rumit sih, lebih rumit dalam artian lebih banyak hitungannya ya, lebih banyak oke, oke, hitungannya dibandingkan arsik gitu. Itu fokusan pertama desain kapal. Terus yang kedua tuh ada namanya konstruksi ya, kayak mungkin ibaratnya kalau di bangunan itu sipilnya lah ya, teknik oke, sipilnya. Jadi kayak misalkan kapal itu ininya jadi kayak gabungan antara arsitek sama sipil gitu. Tapi ini buat khusus di kapal kayak gitu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga tuh ada fokusan namanya hidrodinamika. Jadi kayak itu riset sih, lebih ke riset tentang bentuk kapal gitu-gitu kan. Bentuk lambungnya. Terus yang keempat tuh satu lagi fokusan tuh ada produksi. Jadi gimana caranya membangun kapalnya gitu. Kalau jurusan di kapal tuh kayak gitu sih fokusannya. Teknik perkapalan eh, gitu. keren, ada desain kapal, konstruksi, Mm-mm. hidrodinamika, sama produksi, hebat banget kan Hidrodinamika masih sama hafal ya, produksi. masih Hafal. hafal. Karena ya hafal kan ya 4 tahun sih. Kayaknya nggak Iya, nggak iya, iya, terlalu iya, ini juga keren, sih. keren, keren, keren. Mm-mm. Oh, Masya Allah. Oh, dan kamu, tapi kamu belajar semuanya atau emang jadinya cuma desain kapal doang? Eh jadi gimana ya? Ya. Pembelajarannya itu kan ada kan 4 tahun nih. By design kan 4 tahun. Jadi di tahun per satu dan dua kalau nggak salah itu memang mata kuliahnya itu umum gitu. Jadi Oke, ya pasti semua dapat gitu. iya. Tapi ketika udah pas tahun ketiga kalau nggak salah itu mulai ada spesialisasi gitu. Jadi mungkin Oke. teman-teman yang mau tertarik buat ke desain kapal ya mungkin ada beberapa matkul yang harus diambil gitu, yang ya Keren. yang menjurus ke sana gitu kan. Kayak misalkan contoh matkulnya tuh kayak desain kapal kecil gitu. Terus kalau misalkan ke arah konstruksi berarti ngambil matkul yang juga menjurus ke konstruksi Iya. gitu. Kayak misalkan apa ya, kalau nggak salah inspeksi inspeksi las, kalau pengelasan gitu. Ya kayak gitu-gitu sih. Terus ada juga yang sama juga yang hidrodinamika dan produksi juga gitu. Jadi belajar semua belajar, cuma memang pas di akhir ada matkul-matkul yang harus kita ambil gitu loh. Oke. Terus kalau boleh tahu nih sedikit tentang desain kapal itu, kan kamu tadi bilang ke mesinnya juga, terus yang apa namanya, stabilitas juga gitu kan karena bergerak. Mm-mm. Yang Mm-mm. paling penting itu dalam desain kapal tuh apanya? Atau kayak lumayan kayak paling ada apa sih namanya, sorotan utamanya lah kalau dalam desain kapal? Karena stabilitasnya mungkin atau karena apanya itu kemana tuh? Eh, yang paling penting itu keselamatannya sih. Jadi kan Hmm, kalau kalau udah bilang keselamatan berarti gimana caranya semua yang udah kita desain ini ya hmm, pas di laut itu jadi selamat gitu kan. Jadi kayak hmm, eh, kalau misalkan tadi dibilang ada stabilitas terus konstruksi gitu-gitu, ya itu sama-sama penting gitu kan. Tapi yang penting itu iya. keselamatannya gitu kan. Apakah dengan yang misalkan Hmm, konstruksi yang tebal ya misalkan ya, konstruksi yang kuat yang ibaratnya kalau di kapal itu istilahnya tebal ya. Yang tebal hmm, itu bakal bikin selamat nggak? Karena mungkin ada juga tuh kalau
semakin tebal, ibaratnya ya semakin Iya. tebal konstruksi gitu, jadi kayak ibaratnya malah kadang-kadang nggak over construct gitu, jadi kayak Oke. ibaratnya jadi makin berat gitu kan. Terus kalau makin berat ya mungkin ada beberapa aspek yang harus jadi concernnya juga gitu, yang mungkin Oke. ya jadi keselamatannya juga jadi nggak optimal. Jadi kayak ya mungkin yang paling penting itu Itu. semuanya penting, yang Iya, penting paham, paham. ke arah yang penting kapal itu selamat sih gitu. Selamat. Oh, I Karena kan see. dia bawanya penumpang kan, orang penumpang gitu. Terus juga bawa barang juga. Ya kalau misalkan barangnya itu nggak selamat, ya faktornya mungkin jadi ada dua. Jadi kayak kalau nggak itu merusak lingkungan atau nggak rugi secara keuangan perusahaannya gitu kan. Karena itu kan barang yang harus ditransfer gitu kan ke tempat tujuannya gitu sih sebenarnya. Siap, makasih loh. Mm-mm. Terus kamu ini milih jurusan ini sendiri di ITS itu kenapa? Kalau udah tahu. Jurusan perkapalan ya. Mhm. Karena waktu itu Ya. gimana ya? Sebenarnya gak enak juga sih bilang ini karena Ah, ya. Oke. ini dulu banget SMA. Tapi kenapa akhirnya mirip perkapalan tuh karena dulu memang kan alhamdulillah dapatnya undangan ya SNMPTN. Insya Terus karena dapatnya apa ya kayak pengen undangan tuh kayak udah agak hopeless gitu sih, karena emang gue tuh kalau di Semansa itu kan bisa dibilang setengah ke bawah nih, jadi kayak ibaratnya ya kalau di ranking gitu ya gue ada di list setengah ke bawah gitu. Jadi kalau misalkan waktu itu undangan kayak bukan nggak berharap tapi kayak dulu kan ada ininya sih ceritanya kalau milih satu tuh milih cuma satu pas lagi pemilihan SNMPTN tuh katanya memperbesar kesempatan gitu kan. Terus ya udah gitu kan, coba aja ambil perkapalan. Padahal dulu gue sebelumnya tuh kayak pengen, ya udah gue pengen dokter gitu kan. Terus kayak jauh banget gitu kan dari dokter terus ke perkapalan. Orang-orang juga sempet bingung sih, kayak Joni kok beda banget gitu dari kedokteran terus ke perkapalan gitu kan. Ya nggak apa-apa gitu kan. Ya gue juga bingung juga sih kenapa harus ke perkapalan, karena gue tuh orangnya bisa bukan bisa semua ya, kayak nggak ada yang paling jago, terus nggak ada yang jelek juga. Terus kayak perkapalan kan juga sebenarnya nggak fisika banget juga sih, jadi kayak ya udahlah perkapalan nyobain gitu insya Allah gitu kan. Terus juga katanya kan ada prospek Indonesia dulu tuh Indonesia negara maritim gitu-gitu gitu kan. Terus kayak perkapalan itu harus jadi bagus gitu kan, ya ada embel-embel bumbu kayak gitu ya, terjebak di itu sih, makanya coba ambil perkapalan ternyata dapet. Terus ya udah alhamdulillah gitu sih Siap, siap, kenapa siap. perkapalan. Jadi emang bukan keinginan dari dulu tapi keinginan yang H-2 sebelum penutupan pendaftaran gua pilih gitu. Siap, siap, siap. Sedikit lanjut ke setelah kuliah gitu, kalau boleh tahu sedikit detail tentang pekerjaan kamu sekarang gimana tuh kalau boleh tahu? Oh, kesibukan ya. Kesibukan tuh Hmm. sekarang tuh ada ini. Gue tuh lulus tuh 2019. Nah Mhm. waktu itu tuh gue tuh mungkin salah satu orang yang suka resign juga sih. Jadi kayak suka gonta-ganti perusahaan. Jadi waktu itu ceritanya pas 2019 Maret kan gue lulus. Itu pas Maret itu gue alhamdulillahnya udah keterima gitu kan di perusahaan startup gitu namanya. Perusahaan startup itu namanya Floton. Nah, Floton ini dia itu dulu bergerak tuh di bidang kayak apa ya? Ibaratnya pembuatan di kapal-kapal kecil. Kapal-kapal kecil itu by definition-nya itu di bawah kapal yang panjangnya di bawah 24 meter gitu. Nah, waktu itu gue dulu sebelum kesibukannya sekarang ya, dulu tuh gue tuh kayak ya seneng sih, soalnya kan kita desain kapal lagi kan ya, apalagi kan di perusahaan startup ini kan mungkin kayak impact-nya kan lebih kerasa dari kita ya, terus lebih belajar banyak ya. Gue suka dengan work environment-nya, cuma ada beberapa hal yang mungkin harus cabut. Terus setelah itu kayak gue setelah dari Floton tuh yang tadi gue bilang tuh gue tuh kayak operasi kaki gitu kan akhir karena dari cederanya pas waktu di kuliah basket. Nah habis itu sempat rehabilitasi 6 bulan, terus habis itu nyari-nyari kerjaan sih selama 6 bulan. 6 bulan, jadi hitung enggak 6 bulan, 3 bulan nyari kerjaan.
Jadi total dihitung tuh 9 bulan tuh nganggur. Nah, habis itu setelah nganggur akhirnya dapat kerjaan tuh, pekerjaan di perusahaan trading company itu tahun 2020 Februari. Nah, aku jadi marketingnya, tapi sama juga tuh aku juga merasa gak betah juga sebenarnya sih. Jadi ekspektasi di kerjaan kali ya, kayak aduh gue tuh nggak bisa gini-gini doang gitu. Jadi kayak tuh gue orang itu gampang bosen gitu. Kalau nggak ada hal baru yang dipelajarin tuh jadi kayak eh, ya gatel aja gitu, pengen keluar gitu. Terus resign di November kemarin 2020, terus di Desember tuh aku gabung sampai sekarang nih kesibukannya berarti sekarang adalah aku di Maritim Muda. Nah, Maritim Muda ini kayak ibaratnya NGO di bidang kepemudaan yang fokusnya di maritim gitu. Jadi kayak aku di situ ngejabat jadi manajer konservasi, olahraga dan pariwisata bahari. Jadi kayak ibaratnya ya dunia baru juga kan karena kapalan, terus gimana cara nyambunginnya sama konservasi, sama olahraga, sama pariwisata bahari gitu. Ini kayak tantangan baru juga. Alhamdulillah juga dipercaya juga kan sama foundernya kan. Terus jadi ya udah sekarang pertama itu di Maritim Muda. Terus yang kedua itu karena di Maritim Muda sendiri itu juga kan sebenarnya NGO ya. Dari segi gaji juga sebenarnya nggak bisa dipastiin, makanya kayak tetap harus butuh pemasukan. Jadi tuh gue coba cari lagi di lain-lain gitu. Dan alhamdulillahnya tuh gue Januari itu dapet kesempatan untuk masuk ke Kementerian Perhubungan. Walaupun honorer, tapi kayak ibaratnya dulu memang pas di kuliah tuh kayak pengen gitu loh, kayak waduh gue enak ya kerja di pemerintah gitu ya. Karena dulu anak kuliahannya ya ini sih kayak di pemerintahan tuh ibaratnya dulu ya kerjanya sedikit gitu kan. Terus apa ya bisa banyak dapat hal selain apa ya selain punya banyak waktu lah ibaratnya dan kayak ya udah coba deh pengen di pemerintahan, makanya dulu doanya kayak ya udah saya pengen di Kementerian Perhubungan dan awalnya ya udah kesampaian sekarang tapi memang bukan PNS tapi honorer gitu kan. Uh, Dimulai bulan apa namanya bulan Januari kemarin ya. Terus ya udah dari Januari itu karena memang sekarang kondisinya adalah kayak pandemi jadi apa namanya masuknya itu by jadwal itu cuma kehadiran 25% ya kalau di Indonesia ya. Jadi kayak dari 20 hari kerja, gue tuh sebulan tuh cuma masuk 5 hari gitu jadwalnya. Jadi kan kalau seminggu kan tuh cuma 1 kali ya, jadi seminggu masuknya cuma sekali. Jadi ada 4 hari nganggur nih. Kalau misalkan difokusin 1 hari buat Maritim Muda, jadi ibaratnya masih 3 hari nganggur ya. Nah, gue masih tetap cari kesibukan lagi tuh. Jadi akhirnya kesibukan yang ketiga itu gue coba fokuskan diri di freelance di project management. Jadi kayak kalau misalkan ada project gitu, gue coba handle untuk deliver gimana sih manage project sampai goal gitu sih. Tapi sifatnya masih freelance dan projectnya tuh masih gue handle tuh di bagian maritim. Kayak misalkan kemarin standarisasi alat keselamatan pelayaran ya. Kalau misalkan lu tahu tuh kayak misalkan life jacket itu yang kita pakai di kapal itu tuh harus bener-bener proven gitu. Proven kalau itu bisa menyelamatkan dalam keadaan darurat kayak gitu sih. Kemarin kalau kesibukan sekarang. Jadi ada 3 ya garis besarnya. Iya. Ya, kesibukan sekarang. Masya Allah. Gitu. Itu yang di NGO Kementerian Perhubungan sama freelance ini ya. Sama freelance. Wow, oke. Makasih banyak loh atas Gitu. update-nya. Isi sukses selalu. Tapi sebelumnya gue juga mau nanya, boleh nggak? Boleh kan? Nanya Boleh, Lulu nih. boleh. Kan mungkin gantian kali ya. Jadi kayak apa ya? Dulu, gue nanya nih. Dulu kalau nggak salah tuh gue inget dulu tuh pernah tes Mansa. Iya. Iya, Iya nggak? iya. Masuk nggak? Masuk kan? Masuk, alhamdulillah masuk. Abis itu kan nggak diambil itu. Nah itu gimana tuh update-nya tuh gue nggak tahu gue nggak tahu. Update-nya, jadi alhamdulillah papa dapat kerja kan di Bangkok, terus kayak apa tuh namanya
ganti statusnya yang tadinya single jadi family. Jadi kayak family-nya, maksudnya keluarga papa juga ikut diajak ke sana gitu. Mau nggak ditawarin kan? Terus karena emang belum ada visa di tangan, jadi kita kenapa daftar semansa dulu, ikut tes dulu, karena kan takutnya nggak jadi ke Bangkok ya kita daftar dulu. Terus alhamdulillah karena udah visanya di approve dan lain hal, ya udah akhirnya kita memutuskan untuk ke Bangkok gitu. Jadi kita lanjut SMA 3 tahun di Bangkok, aku sama Lala. Terus, nah dari situ tuh sebenarnya aku ngambil SNPTN undangan di Indo gitu kan. Oh Tapi gitu. ternyata kodarullah nggak dapet, karena kan aku masuknya pas di Bangkok juga sekolah Indonesia Bangkok gitu. Jadi makanya masih bisa daftar undangan. Nah, karena kodarullah nggak dapet, terus ada temen les bahasa Jerman waktu itu, emang kita waktu SMA tes bahasa Jerman, orang Thailand nih ngasih tahu kayak ini ada tes ke Jerman gitu kan. Terus ya udah kita coba, sekedar lulus, mau papa juga ngizinin kalau kuliah di Jerman lanjut, ya udah akhirnya lanjut ke Jerman sampai sekarang. Oh iya, berdua di Berdua Jerman aja berdua. jadinya. Oke. Oh iya gitu. Di Jermannya sama ini, sama Alip ya, sama Alip ya. Alip kan juga sering Alif update di sama Jerman gua. juga, tapi beda kota. Alif di ibu Oh, kota beda di kota. Berlin, aku di Aachen barat jauh, kanan kiri, barat timur jauh jauh jauh. Ngambil apa? Lulu sama juga sama Lala. Apa sih? Ngambil apa sih? Sama, aku sama Lala sama-sama ngambil IT. Gitu. IT-nya apa? Di bidang apa? Aku sekarang jatuhnya menjurus ke data, kalau Lala ke website. Oh gitu. Kalau jurusannya apa? Nama jurusannya itu scientific programming. Scientific programming. Mm-mm. Kalau di Indo apa ya? Gue nggak ngerti sih. Di Indo tuh ya mungkin antara SI, sistem informasi, atau ilmu komputer. Iya gitu sih. Oh, Soalnya kalau di berarti sini, dari mm, dari SMP, SMA berdua tuh terus dari sama Lala ya berarti ya. dari kecil. Dari kecil. Oh iya ya, dari kecil ya. Betul, betul, betul. Sekarang. Gitu. Nah, terus aku mau nanya ini flashback ke SMP. Kalau boleh tahu, apa yang kamu ingat dari Lulu Lala? Yang diinget, Hmm. yang diinget itu kan ya kembar lah of course lah ya. Terus dulu kalau basket nih yang gue inget nih ya. Apa tuh? Lulu Lala itu ibaratnya kayak apa ya? Twin Tower kalau nggak salah. Twin Tower, iya nggak sih? Jadi kan kalau jaga di belakang itu kan dua ya, dua di center ya. Itu unik banget sih emang dulu yang gue inget sih itu. Terus satu lagi, karena memang dulu asal apa ya kayak cuma say hi gitu ya, gue ingetnya tuh emang kalian tuh emang humble banget sih gitu kan, kayak walaupun eh, eh, nggak secara langsung, nggak secara ada circle-nya gitu, nggak secara langsung ada circle, tapi kayak ibaratnya ya ya humble gitu, enak ya, bisa diajak ngobrol juga gitu kan, karena kan dulu kan gue punya teman juga tuh di SMP kan, Andeo kan, kalau lo Oh, ada ya. jadi kayak ya udah gue juga kenal lu kan mungkin lewat dia juga kan, karena dia juga ngobrol sama lo gitu, jadi kayak mungkin yang diinget Benar-benar. kayak yang diinget ya lo kalian tuh humble banget, terus jadi kayak ya towernya basket Oreo. tower lah I see. Siap, makasih banyak. gitu. Terus aku mau pertanyaan terakhir, kalau boleh tahu harapan sama rencana kamu ke depan seperti apa? Harapan sama rencana ya, harapannya itu gimana maksudnya, harapan dalam bentuk apa, terus rencana itu gimana maksudnya, rencana gue nggak ngerti. Ya rencana bisa short term gitu, misalkan kamu emang pengen bereksplor lagi, atau mungkin mau S2 gitu. Kalau untuk harapan mungkin ke diri sendiri atau ke lingkungan gitu. Rencana ya, kalau rencana mungkin mungkin kalau gue tuh sejauh ini mungkin rencananya tuh masih sampai sebelum umur 30 gitu kan. Jadi kalau misalkan salah satu yang rencana yang mau gue ceritain adalah kayak gue pengen punya perusahaan sendiri gitu kan. Karena memang gue interestnya kan sejujurnya di maritime, tapi lebih ke maritime tourism dan maritime safety gitu. Jadi kayak keselamatan di maritim sama di tourismnya gitu kan. Nah, jadi rencana itu memang di 10 tahun
sebelum umur 30 pengen punya perusahaan sendiri di bidang itu gitu, maritime tourism gitu. Dan memang sebenarnya niatnya tuh mau coba ambil spot di Mandalika, karena memang di Mandalika itu apa ya, bisa dibilang Bali barunya Indonesia gitu kan. Terus juga memang ada momentumnya, kalau misalnya lu tahu tuh ada kayak momentum MotoGP ya. MotoGP juga kan mau diagendain di Mandalika. Jadi kayak ya udah, ini kayak opportunity yang bagus gitu kan untuk kita coba bikin perkapalan tourism gitu, maritime tourism di Mandalika gitu kan. Gitu rencananya. Nah, makanya mungkin kayak berusaha untuk rencana sebelum 30 tuh dapat punya perusahaan sendiri. Jadi akhirnya tuh sekarang tuh kayak coba untuk bikin-bikin ya, nge-sketch kayak bisnis model, terus ikut bootcamp yang tadi gue ikutin juga kan. Memang tadi bootcamp tadi kan pelatihan bootcamp untuk kita jadi disiapin untuk jadi CEO juga kan gitu. Terus belajar di banyak ambil apa ya, ikut-ikut seminar gitu sih, terus kumpul sama teman-teman juga gitu kan, terus ngejalin koneksi sama alumni gitu kan, karena memang ya perkapalan ini atau maritime ini dunianya tuh sempit, tapi maksudnya spesifik tapi mengglobal gitu. Ibaratnya kalau kita ketemu sama orang ya ketemunya itu lagi gitu, tapi di seluruh dunia pun kita bisa ketemu sama orang itu gitu. Jadi ibaratnya ya kalau misalkan kita udah apa namanya, dicap yang nggak baik ya bakal ya susah gitu. Makanya memang harus catch up sama alumni dan ngejaga hubungannya sama alumni sih gitu. Terus makanya itu juga harapannya sih memang mengarahkan ke rencana gua juga sih, karena kan memang kita tuh bikin kapal kan nggak bisa sendiri ya, memang butuh banyak banget tim gitu kan. Nah, makanya mungkin ya alumni juga gue harapkan juga bisa bantu gue juga sih sebenarnya ke arah sana gitu kan. Terus sambil juga ikut tadi NGO kan, makanya untuk mendukung rencana ke depan, coba ini mulai nyicipin gimana sih tourism itu kayak gimana sih, maritime tourism tuh kayak gimana sih, terus apa yang orang cari sekarang tuh gimana sih gitu kan. Apalagi kan di masa pandemi ini kan ibaratnya tourism ini kan kayak di restart ya, di restart ulang dari nol lagi gitu kan. Ini momentum yang pas karena memang kita bisa mikirin nih model model tourism seperti apa yang bakal jadi nge-booming lagi setelah pandemi ini selesai gitu kan. Terus juga akhirnya coba untuk apa ya, ngegali lagi sih gimana caranya ngebangun administrasi gitu, administrasi ini ya, dalam hal ngebangun PT gitu kan, ngebangun CV atau PT atau perusahaan gitu, startup gitu ya. Terus satu lagi mungkin kayak lebih ke coba nyari S2 sih, tapi mungkin di bidang bisnis manajemen ya, MBA ya. Entah itu nanti bakal di luar atau di Indonesia itu belum tahu, tapi mungkin ya mungkin rencana sebelum umur 30 sih baru kepikiran, karena setelah itu nggak ngerti lagi gitu kan. Sama ya mungkin harus financial ini sih, financial apa sih, bebas finansial tuh apa sih, financial freedom ya, nggak salah ya. Ya sebelum 30 pengennya sih itu sih gitu, tapi emang kan susah tuh, tapi ya harus dicoba gitu kan, punya banyak cara gitu kan. Kalau harapan sih harapannya nggak jauh dari kayak pengen yang penting tuh apa ya, ibaratnya tuh ibadahnya kita tuh tetap jalan gitu, tetap selalu ditingkatin sih harapannya kayak gitu. Terus sama tetap bisa komunikasi sama teman-teman gitu kan, karena memang semakin dewasa sih circle juga semakin kecil kan juga. Terus jadi kayak sehat-sehat dari keluarga juga kan, senang sehat ya, sejahtera lah ya keluarga ya. Terus teman-teman juga jadi teman-teman yang bisa apa ya, teman-teman yang bisa ya tetap teman-teman gitu ya, tetap jadi teman-teman gitu kan, nggak kemana-kemana gitu ya. Harapannya sih kayak gitu aja sih sebenarnya, nggak muluk-muluk gitu. Keren, masya Allah. Kita juga semoga stay in contact terus ya ke depannya. Betul. Masya Allah, makasih banyak. Sukses selalu, pokoknya sehat selalu juga. Amin, dulu juga. Sharing-sharingnya seru.
Sisi kenalannya juga seru. Pokoknya mohon maaf lah Heeh, ikutin juga dari dulu Lala. Makasih banyak. heeh. Sama-sama. Ya semoga juga lu juga disukseskan kan ya. Amin. Rencana-rencananya mungkin sebenarnya ya kalau misalkan pengen sih sebenarnya tahu rencana itu lo kayak gimana juga gitu. Kayak pertanyaan lu tuh pengen gua cerminkan ke lo gitu. Lu tuh gimana sekarang rencananya? Harapannya tuh gimana gitu. Oke. Aku sendiri kalau rencana S2 kemungkinan ya mungkin 2-3 tahun ke depan kali ya gitu kan. Karena belum kepikiran karena aku alhamdulillah baru kerja tahun kemarin, aku baru lulus 2020 Agustus, terus alhamdulillah lanjut kerja di bidang Hmm. IT juga. Mhm, Nah, mhm, terus ya udah ini aku kontrak sih kontrak sebenarnya aku dapat setahun jadi sampai Agustus 2021. Dari situ mhm, aku kayak ya udah aku mau hunting apa kalau nggak lanjut kerja di Indo, lanjut kerja di Jerman, serezekinya aja gitu kan. mhm, Ya udah dari situ ya terus juga ingin menikah, habis itu juga pokoknya bakal lihat ke depannya rezekinya sih. Masa kalau di Jerman ya udah hmm, di Jerman mewujudkan semua mimpi-mimpi gitu. Jadi cuma mhm, intinya kayak semua harapan-harapannya sama dengan mungkin lokasinya bakal misalnya dengan lokasi yang dua kemungkinan lokasi itu Jerman atau Indonesia ya, tapi mhm. tetap sama sih keinginannya kayak karir S2 nikah gitu. Iya sih. Gitu sih kurang lebih aku pengen juga sih coba bisnis juga tertarik aku tapi belum Oh iya. belum baru kemarin aku juga ikut kelas apa ya kelas bisnis gitu kurang lebih itu Mhm, dapat mhm, mentor bagus banget terus jadi kayak mhm, mhm. ayo nih harus dicoba gitu ya insya Allah lah juga kayak kamu kan keren banget sampai ikut bootcamp dan lain-lain. Ah, ah, Insya ah. Allah, Masya Allah, Masya Allah. Siap. Boleh, boleh. Oke, itu dari aku cukup. Terima kasih banyak untuk Hmm, ngobrol-ngobrolnya. Aku sama-sama. pamit. Makasih juga lu udah ngundang gua ya. Siap. Terima kasih. Aku pamit. Assalamualaikum. Nah, Waalaikumsalam.